Selanjutnya soal nomor 6 mengenai fungsi kontinu. Nomor 1, ketahui fx sama dengan x kuadrat kurang 4 jika x lebih kecil sama dengan 2 dan x kurang 2 jika x lebih besar dari 2. Nah, untuk mengerjakan soal fungsi kontinu terdapat 3 syarat. Yang pertama, limit x mendekati c dari fx itu harus ada. Nah, untuk tahu ada atau enggaknya, kita harus mencari pendekatan dari limit kiri dan limit kanan. Kemudian mencari nilai fc harus ada. Yang ketiga adalah nilai dari limit x mendekati c dari fx harus sama dengan nilai fc. Sehingga jika ketiga syarat ini memenuhi, maka fungsi itu kontinu. Sebaliknya jika salah satu syarat tidak memenuhi, maka fungsi tidak kontinu. Kita lihat soal. Langsung saja kita gunakan syarat pertama. Limit x mendekati 2 dari fungsi fx, kita lakukan pendekatan dari kanan. Limit x mendekati 2 dari kanan, kita pakai fungsi yang ini. Kan x lebih besar dari 2, hasilnya 0. Kemudian pendekatan dari kiri, kita gunakan persamaan yang ini. Karena x lebih kecil sama dengan 2, hasilnya 0. Nah, limit kiri dan limit kanannya sama, maka limit x menuju 2 dari fx itu ada. Kemudian kita cari nilai fc atau fx dari persamaan. Nilai x nya adalah 2, kita masukkan f2, kita masukkan ke persamaan yang ini. Karena x lebih kecil sama dengan 2, berarti 2 masuk ke dalam persamaan ini. Kita substitusi, hasilnya 0. Maka kita ambil kesimpulan bahwa limit x mendekati 2 dari fx sama dengan nilai fx. Sehingga fungsi kontinu di x sama dengan 2. Begitu juga soal yang B. Kita lihat ft sama dengan t tambah 5 jika t lebih besar dari 5 dan 5 kurang 2t jika t lebih kecil sama dengan 5. Kita gunakan syarat yang pertama terlebih dahulu. Kita lakukan pendekatan dari kanan. Limit t mendekati 5 dari kanan, kita gunakan persamaan yang ini. Karena t lebih besar dari 5, kita substitusi, hasilnya 10. Dan kita dekatkan dari kiri, kita gunakan persamaan yang ini. Karena t lebih kecil sama dengan 5, dan hasilnya adalah min 5. Kita lihat bahwa limit kanan dan kirinya tidak sama, sehingga limit t mendekati 5 fungsi ft tidak ada, sehingga salah satu syarat tidak memenuhi. Maka dari itu fungsi tidak kontinu. Selanjutnya soal yang C. Sama juga mencari fungsi kontinu dari fungsi fx, hanya saja ini ada 3 persamaan. Yang pertama, x tambah 2 jika x lebih kecil dari 0, x kurang 2 jika x diantara 0 dan 1, x kuadrat kurang 2 jika x lebih besar dari 1. Sama juga untuk mengetahui fungsi kontinu harus memenuhi 3 syarat yang tadi saya jelaskan. Nah, langsung saja syarat pertama kita lakukan. Kita cari limit x mendekati 0 dari fungsi fx. Limit x mendekati 0 dari kiri, kita gunakan persamaan yang ini. Karena x lebih kecil dari 0, hasilnya adalah 2. Dan limit x mendekati 0 didekatkan dari kanan, kita gunakan persamaan yang ini. Karena berada di antara 0 dan 1, hasilnya adalah minus 2. Maka kita tahu limit x mendekati 0 dari kiri dan limit x mendekati 0 dari kanan tidak sama, sehingga fungsi tidak kontinu karena salah satu syarat tidak memenuhi. Kemudian yang kedua,
fungsi gx dari akar x jika x lebih kecil dari 0, akar pangkat 3 2x kurang 27 jika x berada di antara 0 dan 1, x jika lebih besar dari 1. Nah, kita gunakan syarat yang pertama juga. Kita cari limit x mendekati 0 dari gx. Nah, kita dekatkan dari kiri. Kita gunakan persamaan yang ini karena lebih kecil dari 0, hasilnya adalah 0. Dan dekatkan dari kanan. Kita gunakan persamaan yang ini karena berada di antara 0 dan 1, hasilnya adalah -3. Maka limit x mendekati 0 dari kiri tidak sama dengan limit x mendekati 0 dari kanan, sehingga fungsi tidak kontinu karena salah satu syarat tidak memenuhi juga. Selanjutnya bagian 2 tentang turunan. Nomor 1a, diketahui y sama dengan 5 sin x di titik pi per 2,0. Di sini kita disuruh mencari persamaan garis singgung. Nah, langkah pertama yaitu kita turunkan dulu persamaannya menjadi 5 cos x. Nah, kita tahu bahwa rumus dari slope atau kemiringan sama dengan dy per dx. Nah, kita masukkan nilai x-nya dari sini, 5 cos pi per 2 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke rumus persamaan garis singgung, y kurang y1 sama dengan mx kurang x1. Kita masukkan nilai y1-nya, y kurang 0 sama dengan gradiennya 0, x dikurang x1-nya pi per 2, maka hasil akhirnya y sama dengan 0. Begitu juga pada yang kedua, diketahui 2 cos x pada titik 2 pi per 8,1. Kita turunkan dulu dy per dx sama dengan hasilnya -2 sin x. Gradiennya sama dengan, kita masukkan nilai 2 pi per 8 nya, hasilnya menjadi min akar 2. Kita masukkan ke persamaan garis singgungnya, y kurang 1 sama dengan min akar 2 dari kali x kurang 2 pi per 8, maka hasil akhirnya adalah min akar 2x tambah pi per 4 akar 2 tambah 1. Selanjutnya 1b, kita disuruh mencari turunan dari fungsi ini, fungsi fx sama dengan 2x sin x. Nah, kita tahu bahwa rumus turunan untuk perkalian adalah fx, turunan dari fx fungsi perkalian u aksen v ditambah u v aksen. Maksudnya u aksen ini adalah turunan dari u dan ini turunan dari v. Nah, kita lihat di soal bahwa u di sini adalah 2x dan v adalah sin x. Nah, turunan dari 2x adalah 2 dikali v sin x ditambah u 2x dikali turunan v adalah cos x, maka hasilnya 2 sin x tambah 2x cos x. Begitu juga yang kedua, ini adalah u-nya, ini adalah v. Turunan dari u adalah 2x dikali tan x ditambah u x kuadrat. Turunan dari v adalah secant kuadrat x. Hasilnya 2x tan x tambah x kuadrat secant kuadrat x.